Bab 1231 Hadiah tersembunyi untuk pembunuhan pertama. Sudah berakhir, kekecewaan muncul di mata Hundred Leaves ketika dia melihat armada Silent Entropy kembali. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa lebih memahami Si Feng melalui entropi senyap dan yang lainnya. Pada akhirnya, bagaimanapun, hasilnya bukanlah apa yang dia harapkan. Setelah menonton pertempuran Si Feng dengan armada Identical Summer, ia berakhir dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Daun, prediksi kamu cukup akurat. Untungnya, kami tidak melakukan intervensi. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar juga, kata wanita berjubah itu ketika dia menyaksikan sosok Si Feng yang sedang pergi dengan kaget. Si Feng tidak hanya memusnahkan lebih dari setengah armada musim panas identik sendirian, tetapi ia juga mengambil perahu layar kecil dari musuh-musuhnya. Bahkan di kuil suci, hanya ada beberapa orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Ketika Si Feng menghindari panah merah, khususnya, dia telah menunjukkan waktu yang tepat dan penggunaan skill. Seandainya tujuannya dengan skill tidak aktif, ia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Mungkinkah dia ahli domain realem? Wanita berjubah tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini dan bergidik. Pakar realem domain adalah eksistensi puncak bahkan di kuil suci. Persekutuan akan menyelenggarakan perayaan sepanjang hari jika pakar seperti itu bergabung. Wanita berjubah itu juga tahu betapa menakutkannya seorang pakar domain realem seperti yang pernah ia lawan. Meskipun kedua belah pihak memiliki tingkat dan atribut yang sama, pertempuran itu sepenuhnya sepihak. Dia bahkan tidak melukai lawannya sebelum HP-nya jatuh. Fakta bahwa Si Feng terus mengikuti panah merah tua sudah mengesankan, belum lagi serangan balik panah dengan skillnya sendiri. Tanpa pemahaman dan persepsi fisika yang memadai, prestasi itu tidak mungkin tercapai. Dia adalah seorang ahli Void Realm yang dipelihara oleh kuil suci. Meskipun dia baru saja mencapai Void Realm, dia tahu bahwa dia tidak mampu menggunakan skill untuk menyerang panah yang masuk. Seorang pakar realem domain, 100 daun jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia merasa beruntung dan frustrasi. Jika Si Feng benar-benar seorang ahli domain realem, maka tidak mungkin membunuhnya dengan pasukan mereka. Setelah semua, pertarungan sebelumnya telah menunjukkan padanya bahwa Si Feng adalah monster sejati ketika datang ke atribut dasar. Dengan keunggulan atribut dasar dan standar tempur, bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Saat ini, hanya ada dua metode yang diketahui untuk berurusan dengan ahli domain realem. Metode pertama adalah untuk menangkap ahli domain realem dalam penyergapan dan menambah kurangnya standar tempur kualitas dengan jumlah ahli. Namun, agar metode ini berhasil, kondisi tertentu, seperti ahli yang tidak dapat melarikan diri, perlu dipenuhi. Metode kedua adalah menggunakan alat khusus untuk menangkap pihak lain lengah. Akan tetapi, dengan cara yang sama, kondisi-kondisi tertentu harus dipenuhi agar ini dapat berfungsi. Berurusan dengan para ahli realem domain memberikan sakit kepala berbagai negara adidaya. Tidak hanya mereka sangat kuat, tetapi mereka juga sangat sulit untuk dibunuh. Oleh karena itu, berbagai negara adidaya biasanya menghindari pakar domain realem, mencoba merekrut dan berteman dengan mereka sebanyak mungkin. Memahami kekhawatiran Hundred Leaves, wanita berjubah itu menyarankan, Daun, mengapa aku tidak menggunakannya? Mereka mendapat dukungan penuh dari kuil suci untuk operasi mereka. Oleh karena itu, kuil suci telah memberikan banyak bantuan. Selain para ahli, kuil telah memasok alat yang sangat kuat. Ini juga mengapa mereka begitu percaya diri dalam mendapatkan warisan terbesar dari tanah rahasia naga laut. Lupakan, bahkan jika mereka berlabuh, itu tidak akan mudah untuk mendapatkan legasi. Sambil mendesah, Hundred Leaves berkata, mari kita singkirkan paus sihir untuk saat ini. Petik 2, Si Feng dan yang lainnya beristirahat di pantai Pulau Warisan. Setelah pertempuran dengan armada paus sihir dan musim panas identik, para anggota tim babak belur. Sementara itu, bahaya melanda pulau itu. Mereka harus memulihkan diri sebelum mencari legasi. Panen yang luar biasa. Si Feng sangat gembira saat dia tersenyum pada botol kristal di tasnya. Botol kristal ini tidak lain adalah perahu layar kecil Identical Summer. Meskipun itu hanya perahu layar kecil biasa, nilainya jauh melebihi barang-barang epik. Dengan tambahan perahu layar kecil ini, kekuatan angkatan laut Zero Wing akan meningkat secara signifikan. Selain itu, paus ajaib telah menjatuhkan sejumlah besar barang yang relatif berharga. Meskipun jarahannya tidak bisa dibandingkan dengan monster laut kelas raja di dunia luar, setiap item di antara 30 plus yang telah dijatuhkan adalah harta dalam haknya sendiri. Kulit paus ajaib, khususnya, dapat memperkuat kapal. Si Feng bahkan menyesal tidak membunuh beberapa paus sihir lagi. Magic Well Skin, alat pangkat emas gelap, meningkatkan pertahanan kapal sebesar 10%, kecepatan gerakan sebesar 3%, dan daya tahan sebesar 10 poin. Maksimal 3 kulit paus ajaib dapat digunakan untuk memperkuat kapal. Sementara pemain dapat memodifikasi kapal mereka di domain dewa, risikonya cukup tinggi. Satu kesalahan bisa menghancurkan kapal sepenuhnya.
Namun, ada juga metode bebas risiko untuk memperkuat kapal dengan menggunakan alat berharga tertentu. Di masa lalu, alat penguatan kapal terbaik yang pernah dilihat Xi Feng hanyalah peringkat rahasia perak. Alat tersebut hanya mampu meningkatkan pertahanan kapal sebesar 5% dan daya tahan dengan 3 poin. Bahkan kemudian, itu bisa dengan mudah dijual seharga 500 emas di pasar. Orang mungkin menganggap harganya mahal, tetapi banyak yang memperebutkan barang itu seperti orang gila. Jika seseorang menggunakan alat penguatan kapal di speedboat canggih, itu tidak akan bernilai 500 gold. Namun, jika digunakan pada bronze speedboat atau lebih, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan kembali investasi mereka. Sekarang, total 8 kulit paus ajaib telah jatuh. Hanya melihat mereka bersemangat Xi Feng. Paus ajaib juga menjatuhkan 2 benda yang dihargai Xi Feng di atas yang lainnya. Salah satunya adalah alat pendukung tipe pertumbuhan yang disebut Alchemy Pot. Alchemy Pot dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia pemain. Untuk pemain alkemis, item ini bernilai tidak kurang dari item epic. Adapun yang lainnya, itu adalah peta Pulau Dewa Laut, yang merupakan nama pulau warisan yang mereka tinggali. Peta itu mencatat semua rahasia pulau itu, dan memungkinkan para pemain untuk mencapai legasi tanpa membuang banyak waktu dengan eksplorasi. Apakah ini manfaat dari mendapatkan pembunuhan pertama paus sihir? Xi Feng tersenyum pada peta Pulau Dewa Laut di tangannya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa mendapatkan pembunuhan pertama pada paus ajaib akan menawarkan manfaat seperti itu. Jika tidak, Silent Entropy dan yang lainnya akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuh paus sihir mereka terlebih dahulu. Saudara Ye Feng, kamu luar biasa. Kamu memusnahkan begitu banyak ahli sendirian? Kamu adalah pemain terkuat yang pernah aku lihat. Reference memenuhi mata Blue Joy saat dia memuji Xi Feng. Armada ketiga sering bentrok dengan armada kedua identikal Summer di dunia luar. Dia tahu betul seberapa kuat musim panas identik dan bawahannya. Namun Xi Feng tidak hanya mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Tetapi dia juga membunuh House of Seas, Mad Beast dengan satu pukulan. Akhirnya, Xi Feng bahkan telah mencuri perahu layar kecil musim panas identik. Musim panas yang identik kemungkinan besar sekarat di dalam sekarang. Biru, jangan hanya memuji Brother Ye Feng. Apakah kamu tidak melihat kinerja heroik aku? Aku menghadapi Spider Surgawi dan 3 ahlinya pada saat yang bersamaan, Passing Monarch membual. Komandan, Brother Ye Feng hanya menggunakan satu gerakan untuk memusnahkan lebih dari setengah pakar musim panas identik. Ketika kamu dapat mengalahkan puluhan ahli kaliber identikal Summer sendiri, aku akan memuji kamu juga, balas Blue Joy, terkikik. Ini, Passing Monarch terdiam. Sementara dia berharap bisa melakukan hal seperti itu, dia bukan monster seperti Xi Feng. Sekarang kita sudah istirahat, mari berangkat. Xi Feng hanya tersenyum menanggapi. Pada kenyataannya, penampilannya rata-rata di terbaik. Di masa lalu, para ahli yang telah menjadi legenda di domain dewa adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Seorang ahli telah membela seluruh kota sendirian. Selain itu, kata lawan ahli bukanlah persekutuan biasa, melainkan persekutuan super. Menyaksikan sang pakar berhadapan dengan ratusan pasukan top Super Guild sangat spektakuler. Ada juga satu contoh di mana seorang ahli telah mempertahankan posisi mereka melawan 3 pemain peringkat dewa. Pertempuran itu benar-benar menakjubkan. Blue Joy dan Passing Monarch telah mengalami terlalu sedikit pertempuran di Gods Domain, terutama di antara para ahli terkenal. Walaupun pulau warisan itu tampak kecil dari jauh, pada kenyataannya, pulau itu sangat besar. Ukurannya bisa menyaingi peta regional. Pulau itu juga merupakan rumah bagi banyak monster kuat, yang terlemah adalah pangkat kepala suku, sedangkan yang terkuat adalah para pangeran agung. Untungnya, level maksimum adalah level 55. Namun, bagian yang paling menyusahkan tentang melewati pulau itu adalah banyaknya jebakan fatal yang menunggu mereka. Untungnya, di bawah kepemimpinan Xi Feng, kelompok itu berhasil mencapai jantung pulau hanya dalam waktu 2 jam. Menara bintang jatuh. Bab 1232 Hak pengelolaan kota. Ini seharusnya di mana legasi berada. Kegembiraan melintas di mata Passing Monarch ketika dia melihat menara yang tersembunyi di jurang. Dia terkesan dengan seberapa cepat Xi Feng telah menemukan warisan naga laut terhebat. Pada kunjungan terakhirnya ke Tanah Rahasia, armada ketiga telah mengambil lebih dari 4 jam untuk membersihkan persidangan. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu yang tersisa mencari pulau warisan. Namun, mereka gagal menemukan warisan dan kehilangan beberapa anggota mereka ke berbagai perangkap pulau. Namun, Xi Feng telah menemukan legasi dalam waktu kurang dari 3 jam. Itu adalah keajaiban. Meskipun Passing Monarch sedikit frustasi bahwa Xi Feng akan menjadi orang yang mendapatkan warisan terbesar, setelah memikirkan masalah ini. Itu jauh lebih baik daripada membiarkannya jatuh ke entropi senyap atau di tangan yang lain. Selain itu, jika dia mendapat bantuan Xi Feng nanti,
dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendapatkan legasi di gua-gua 50 yard. Dia kemudian bisa menstabilkan posisi armadanya sebagai armada ketiga di Freedom Alliance. Jika dia tidak bekerja sama dengan Si Feng, armadanya kemungkinan akan jatuh ke armada ke-7 atau 8 setelah ekspedisi ini. Jika itu terjadi, armadanya tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menggunakan galangan besar Freedom Alliance. Ketika Si Feng melihat menara bintang jatuh, meskipun dia sedikit bersemangat, dia tidak buru-buru mendekati menara. Sebaliknya, dia menoleh ke Passing Monarch dengan tenang dan dengan tenang bertanya, "Brother Monarch, apakah kamu tertarik dalam perdagangan?" Pada titik ini, ia praktis memiliki legasi Gutsy di dalam tas, memenuhi tujuan awalnya datang ke sini. Namun, Zero Wing saat ini kekurangan uang dan sumber daya untuk dikembangkan. Penghasilan Candlelight Trading Firm tidak cukup untuk menopang Zero Wing. Jika dia ingin meningkatkan pendapatan Candlelight Trading Firm, dia perlu berkembang. Sementara itu, Aliansi Kebebasan menduduki 3 dari 12 kota besar di ASEAN. Jika dia bisa mendirikan toko di masing-masing dari 3 kota ini, pendapatan perusahaan perdagangan akan meroket. Namun, mendirikan shop di kota-kota besar ini tidak akan semudah di darat, di mana yang dia butuhkan hanyalah reputation and coins dalam jumlah yang cukup. Saat membeli toko di kota NPCCN, satu tidak perlu reputasi apapun. Sebagai gantinya, seorang pemain membutuhkan persetujuan dari manajer kota. Ini mirip dengan bagaimana kota-kota yang dibangun pemain beroperasi. Karena hal ini, bisnis ASN tidak berkembang terlalu banyak. Bagaimanapun, untuk mendapatkan persetujuan manajer kota, biasanya diperlukan untuk menandatangani perjanjian pembagian keuntungan. Sementara beberapa manajer yang baik hati hanya meminta 30% dari keuntungan, beberapa manajer yang berhati hitam pergi sejauh meminta 50%. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar pemain di Blue Jade City memilih untuk mendirikan kios di pinggir jalan untuk menjual barang-barang mereka karena metode itu tidak mengharuskan mereka untuk membagi keuntungan. Mereka hanya perlu membayar sedikit biaya. Sebuah perdagangan, apa yang ada dalam pikiranmu, Brother Ye Feng? Passing Monarch bertanya, rasa ingin tahu mencengkeram hatinya. Apakah kamu tertarik untuk menjadi komandan armada pertama? Tanya Si Feng, tertawa. Komandan armada pertama, saudara Ye Feng, apakah kamu bercanda? Kamu tahu yayasan macam apa yang dimiliki oleh entropi senyap dan ratusan daun. Bahkan jika aku mendapatkan legasi kali ini, aku akan beruntung memiliki kursi ketiga, Passing Monarch berkata, menggelengkan kepalanya. Itu sebabnya aku menawarkan perdagangan. Tiba-tiba, Si Feng menjadi serius ketika dia berkata, kamu telah melihat kekuatan aku. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki Zero Wing Guild di belakang aku. Jika kamu memiliki dukungan penuh dari Zero Wing, seberapa yakin kamu menjadi komandan armada pertama? Kata-kata Si Feng membuat Passing Monarch terdiam. Jika bukan karena bantuan Si Feng, armada ketiga akan menderita dalam operasi ini. Meskipun aku tidak tahu persis seberapa kuat Zero Wing, menurut aku beruntung memiliki peluang 20% untuk menjadi komandan armada pertama. Silent Entropy tidak sesederhana seperti yang kamu duga, Passing Monarch menjawab. 20%, Si Feng tertawa. Tidak buruk, paling tidak, ini lebih dari tidak sama sekali. Jika aku membantu kamu menjadi komandan armada pertama, aku ingin hak manajemen untuk kota di bawah pemerintahan kamu. Kami akan membagi keuntungan secara merata. Apa yang kamu pikirkan? Aliansi Kebebasan bukanlah persekutuan. Menjadi komandan armada pertama tidak berarti bahwa seseorang akan mendapatkan kendali atas ketiga kota besar di bawah Aliansi Kebebasan. Namun, seseorang bisa mendapatkan kendali atas Heavenly Ocean City, yang memiliki populasi pemain terbesar dari ketiganya. Para komandan dari 10 armada yang tersisa memerintah 2 kota lainnya. Ini juga mengapa Kuil Suci ikut campur dalam urusan Aliansi Kebebasan. Dengan menjadi komandan armada pertama, seseorang dapat memonopoli kota besar NPC. Jika dikelola dengan benar, kekayaan yang bisa diperoleh akan mengejutkan. Hak pengelolaan kota, setelah memikirkan masalah itu, Passing Monarch berkata, baiklah, aku setuju dengan kondisi kamu. Aku bisa mengatasinya selama aku menjadi komandan armada pertama. Tim petualang telah membentuk armada ketiga. Bagi mereka, hak pengelolaan kota tidak begitu penting. Selama mereka menerima sumber daya dan koin yang cukup, mereka akan puas. Namun, memperebutkan posisi armada pertama akan sulit. Invasi monster laut yang harus kita hadapi dengan menguji kekuatan armada secara keseluruhan. Itu bukan sesuatu yang dapat ditangani dengan hanya 2 perahu layar kecil dan beberapa speedboat berkualitas tinggi. Passing Monarch mengerti bahwa Si Feng memiliki kapal yang kuat. Namun, kapal-kapal itu tidak akan banyak membantu ketika bersaing untuk posisi armada pertama. Sekali sebulan, sebuah kompetisi akan diadakan untuk hak pengelolaan berbagai kota di ASEAN.
Selama kompetisi ini, monster laut akan menyerang kota-kota ini. Armada yang mempertahankan sebagian besar lokasi di kota tertentu akan menjadi manajer kota tersebut. Armada Aliansi Kebebasan juga menggunakan kompetisi ini untuk bersaing memperebutkan berbagai kursi di aliansi. Silent Entropy mampu memegang posisi armada pertama karena cakupan pertahanannya yang tak tertandingi. Meskipun Si Feng tampak percaya diri tentang situasi ini, Passing Monarch tidak. Aku mengerti. Aku akan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan kamu secara keseluruhan, kata Si Feng, tertawa. Mari kita menandatangani kontrak. Dia kurang lebih memahami kompetisi tempat duduk Freedom Alliance. Bagaimanapun, Aliansi Kebebasan adalah salah satu penguasa di laut di masa lalu. Setelah itu, Si Feng membuat kontrak dengan Passing Monarch. Isinya sangat sederhana. Si Feng akan membantu Passing Monarch menjadi komandan armada pertama. Sebagai imbalannya, Passing Monarch akan menyerahkan semua hak pengelolaan kota yang dikuasainya ke Si Feng. Adapun keuntungan kota-keuntungan, mereka akan membaginya secara merata. Sementara Si Feng mengelola kota, Passing Monarch juga harus memberikan bantuan dalam mempertahankannya. Setelah mereka menandatangani kontrak, Si Feng mengangguk puas. Dia kemudian memimpin Passing Monarch dan yang lainnya menuju Tower of Falling Star. Menara ini memiliki total 3 lantai. Menurut peta Pulau Dewa Laut, hadiah di lantai pertama tersedia untuk semua pemain yang mencapai tempat ini. Para pemain harus berjuang untuk hadiah di lantai 2 dan 3. Selain itu, hadiah di lantai 2 dan 3 sangat unik. Hanya pemain pertama yang membersihkan lantai yang bisa pergi bersama mereka. Setiap pemain yang membersihkan lantai sesudahnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika Si Feng dan yang lainnya tiba sebelum menara bintang jatuh, Si Feng menghentikan tim dengan tiba-tiba. Ini membingungkan Passing Monarch dan para pelautnya. Namun sesaat kemudian, suara yang akrab terdengar di telinga semua orang. Kami sudah ditemukan, beberapa tokoh tiba-tiba muncul dari hutan terdekat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Hundred Leaves. Siluman entropi berdiri di sisinya dengan santai. Bagaimana kalian bisa sampai di sini begitu cepat? Passing Monarch terkejut menemukan ratusan daun dan entropi senyap di sini. Paus ajaib bukanlah lawan yang mudah. Langkah terakhir, pembersihan tim sangat mengancam. Bahkan jika Hundred Leaves dan Silent Entropy mengalahkan Magic Wells mereka masing-masing, itu harus mengambil armada mereka cukup lama untuk melakukannya. Namun mereka ada di sini segera setelah kelompoknya telah mencapai lokasi legasi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ini seharusnya tidak mungkin. Memahami melewati pikiran raja, Hundred Leaves tertawa dan berkata, tidak ada yang mengejutkan. Aku hanya membentuk aliansi sementara dengan Komandan Entropi dan membentuk tim beranggotakan 200 orang. Kami kemudian mengorbankan 2 perahu layar kecil dan Komandan Entropi aku untuk sampai di sini dengan cepat. Meskipun kami banyak berkorban, untungnya, kami berhasil menyusul kamu. Kalau tidak, warisan benar-benar akan jatuh ke tanganmu. Melewati Monarch tidak bisa menahan keheranannya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa 100 daun akan mengorbankan bahkan perahu layar kecil. Komandan Leaves, bawahanmu benar-benar luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia berhasil melacak kita. Si Feng menawarkan kekagumannya ketika dia melirik asasin berjubah di samping Hundred Leaves. Dalam perjalanan ke sini, dia berusaha menyembunyikan jejak mereka sebanyak mungkin. Untuk melacak mereka, seseorang harus menaikkan level subkelas pelacak mereka ke peringkat master setidaknya. Yah, cukup bicara. Karena kita di sini, kita harus menyimpulkan masalah ini. 100 daun tersenyum pada Si Feng dan yang lainnya. Bab 1233 memecah arai sihir dengan satu kalimat. Mendengar ini, ekspresi Passing Monarch menjadi gelap saat dia bersiap untuk serangan. Dia memiliki kurang dari 30 orang. Sebaliknya, Hundred Leaves dan Silent Entropy memiliki kekuatan lebih dari 150. Selain dari kerugian numerik, anak buahnya telah menggunakan keterampilan bersek mereka untuk berurusan dengan pria musim panas identik. Tanpa keterampilan bersek mereka bahkan kurang cocok untuk orang-orang Hundred Leaves dan Silent Entropy. Namun, apa yang Passing Monarch tidak sadari adalah bahwa bawahan Hundred Leaves telah lama mengambil tindakan. Tiba-tiba, penghalang merah muncul di sekitar kelompok Si Feng, membungkus mereka. Komandan Monarch, aku harus meminta kamu dan kru kamu untuk menunggu di sini sementara kita melanjutkan, kata Hundred Leaves, terkikik ketika melirik Si Feng. Yang berdiri di samping Passing Monarch. Tidak ada batasan jumlah orang yang dapat memasuki lokasi legasi. Namun, semakin cepat masuk, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkannya. Jika bukan karena menyaksikan kekuatan tempur Si Feng secara pribadi, dia akan membunuh Passing Monarch dan yang lainnya alih-alih menghabiskan penghalang sihir. 100 daun, kamu tercela. Blue Joy menggertakkan giginya, menatap tajam pada komandan wanita. Jika pihak lain hanya ingin bertarung, mereka bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke Tower of Falling Star.
Begitu masuk, mereka akan memasuki ruang terpisah. Pada saat itu, 100 daun dan yang lainnya tidak akan bisa menyentuh mereka, dan mereka bisa bersaing untuk warisan secara adil. Namun, mereka tidak akan lolos dari jebakan ini untuk beberapa waktu. Jika mereka terjebak di penghalang terlalu lama, 100 Leaves dan yang lainnya mungkin mengamankan legasi sebelum mereka membebaskan diri. Jangan khawatir. Aku memiliki gulir ajaib tingkat 3. Seharusnya tidak sulit untuk mematahkan arai sihir ini. Passing Monarch menembak 100 Leaves dengan tatapan tajam. Dia tidak mengharapkan wanita itu untuk membuang arai sihir dengan sukarela. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berbalik ke Si Feng. Setelah mengatakan itu, Passing Monarch mengeluarkan satu-satunya Magic Scroll Tier 3, Storm Spear. Saat Passing Monarch mengaktifkan Magic Scroll, sebuah arai sihir biru muncul di belakangnya. Beberapa tombak, berbentuk seperti tornado, membombardir penghalang merah. Serangan itu menghantam penghalang 6 kali. Namun, setelah sedikit gemetar, ia dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sementara itu, 15 pemain yang mempertahankan arai sihir hanya kehilangan 1% dari mana mereka. Jangan repot-repot, meskipun ini hanya arai sihir dasar, ini adalah yang terbaik. Bahkan para pimpinan agung dari tingkat yang sama perlu waktu untuk keluar, 100 Leaves menjelaskan ketika dia melihat tatapan suram di wajah Passing Monarch. Pada kenyataannya, dia enggan menggunakan arai sihir. Namun, dengan kemungkinan bahwa Si Feng mungkin menjadi ahli domain realem, dia tidak mampu menjadi ceroboh. Entropi yang diam melirik Si Feng juga, sebelum terkekeh dan berkata, Komandan Leaves, perjanjian kita berakhir di sini. Setelah kami memasuki lokasi warisan, kami akan bersaing dengan kemampuan kami sendiri. Sebagai orang pertama yang memperoleh warisan dari tanah rahasia naga laut, ia akrab dengan cara lokasi ini beroperasi. Semua orang percaya bahwa mendapatkan warisan setelah mencapai lokasi itu mudah. Pada kenyataannya, itu tidak benar. Yang pertama harus lulus uji coba lokasi. Sekarang setelah mereka menjebak Si Feng, yang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, mereka memiliki satu pesaing yang kurang serius. Sekarang, dia hanya perlu khawatir tentang 100 daun. Setelah berbicara, Silent Entropy memimpin anak buahnya ke menara bintang jatuh. Rubah tua itu benar-benar bergerak cepat. 100 Leaves mendecakkan lidahnya. Dia memerintahkan, ayo masuk. Kita tidak bisa membiarkan rubah tua itu mendahului kita. Setelah siluman entropi dan ratusan daun memasuki menara bintang jatuh dengan bawahan mereka. Hanya kelompok Si Feng dan para pemain yang mempertahankan susunan ajaib tetap berada di luar. Namun, tak lama setelah entropi senyap dan ratusan daun pergi, Si Feng, yang selama ini diam, tersenyum. Kakak Ye Feng, kamu masih ingin tersenyum? Jika kita tidak segera keluar dari sini, mereka akan mendapatkan legasi. Passing Monarch mengeluh dengan cemas. Terlepas dari upaya mereka untuk mengalahkan penghalang sihir, para pemain yang mempertahankan arai tidak kehilangan banyak mana. Pada tingkat ini, mereka akan membutuhkan 1 jam serangan konstan sebelum mereka bisa melarikan diri. Bersantai, kami akan bisa keluar dari sini dengan cepat, Si Feng menghibur, tertawa. Dengan hanya kamu, mungkin dalam 100 tahun lagi, salah satu elementalis yang mempertahankan barisan itu tertawa ketika mendengar Sisi membual. Susunan sihir ini adalah Crimson World 6 bintang, arai sihir dasar yang sangat langka. Itu bahkan dapat menahan Grand Lords untuk waktu yang singkat. Apakah aku benar? Si Feng tertawa sambil bertanya kepada elementalis. Bagaimana kamu tahu susunan ini? Elementalis itu berteriak kaget. Sebelum 100 Leaves memberi mereka susunan ajaib ini, mereka belum pernah mendengarnya atau melihatnya sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Si Feng tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, dia menawarkan senyum yang canggih. Di masa lalu, 6 bintang Crimson World telah menjadi lambang sihir merek dagang kuil suci. Kuil sering menjual arai ajaib dengan harga yang curam. Hanya 1 scroll magic arai yang harganya 5 koin emas. Untuk menyelesaikan set, 1 dibutuhkan 15 gulungan. Arai sihir telah digunakan dalam serangan dungeon secara khusus. Saat pemain berkembang ke permainan, bertemu 2 bos sekaligus di tim dungeon skala besar menjadi hal biasa. Untuk mengatasinya, pemain biasanya menjebak 1 bos saat berhadapan dengan yang lain. Dia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia telah membeli arai sihir di masa lalu. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang itu? Apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri hanya karena kamu tahu namanya? Elementalis itu bertanya dengan jijik. Para pemain lain yang mempertahankan arai mengangguk setuju. Mereka menganggap kata-kata Si Feng tidak lebih dari kesombongan yang tidak berdasar. Kalian, serang 6 sudut. Segera, Si Feng memerintahkan kelompoknya. Di Guts Domain, semua arai sihir memiliki titik lemah. Hanya saja, pemain biasanya tidak mengenal mereka. Jika musuhnya menggunakan susunan sihir yang relatif langka untuk menjebaknya, ia tidak akan tahu bagaimana cara memecahkannya. Namun, dia sangat akrab dengan Crimson World bintang 6.
Jika Hundred Leaves harus menyalahkan siapapun, dia harus menyalahkan kuil suci karena menjual begitu banyak arai sihir dasar di masa lalu. Setelah itu, di bawah komando Si Feng, tim dengan kejam menyerang 6 sudut arai. Penghalang sihir, yang tak tergoyahkan, mulai bergetar hebat. Upaya gabungan mereka bahkan lebih efektif daripada melewati gulir ajaib Tier 3 Monarch. Sementara itu, para pemain yang mempertahankan arai menyaksikan mana mereka habis dengan cepat. Setiap gelombang serangan mencuri 2% dari mana mereka. Setelah beberapa lusin gelombang, 15 pemain kelas sihir mana jatuh di bawah 50%. Kakak Ye Feng, kamu terlalu luar biasa. Blue Joy dan anggota armada ketiga lainnya menyembur. Mereka sudah terkesan setelah menonton Si Feng membantai begitu banyak ahli. Sekarang, dia telah berurusan dengan penghalang sihir yang kuat dengan satu kalimat. Bagaimana ini mungkin? Para pemain yang mempertahankan arai sihir menjadi gila ketika mereka menyaksikan mana mereka jatuh. Crimson World 6 bintang bahkan mampu menjebak Grand Lord, namun tersendat di hadapan tim kecil pemain Tier 1. Ini pukulan terakhir. Saat Si Feng membuat pengumuman, dia mengaktifkan Firestorm. Setelah mencapai Tier 1, Firestorm mungkin menjadi luar biasa. Pada saat berikutnya, kupu-kupu kecil api mendarat di sudut penghalang sihir. Ketika kupu-kupu kecil ini menyentuh penghalang, dampak yang dihasilkannya mirip dengan truk berkecepatan tinggi yang menabrak dinding. Setelah hanya 3 detik, Crimson World bintang 6 hancur ketika para pemain mempertahankannya kehabisan mana. Tanpa mana, pemain kelas sihir tidak lebih dari berserkers tanpa senjata. Dengan sangat cepat, Passing Monarch dan yang lainnya membantai mereka. Ayo cepat, perintah Passing Monarch. Meskipun mereka hanya terjebak di dalam penghalang sihir selama beberapa menit, menit-menit itu mungkin memberi Hundred Leaves dan yang lainnya memimpin dalam perlombaan untuk legasi. Sementara itu, di dalam Tower of Falling Star, Hundred Leaves menerima pemberitahuan dari seorang bawahan, yang termasuk video Si Feng yang melanggar arai sihir. Hanya siapa pria ini? Kebingungan berputar dalam benak Hundred Leaves saat dia menatap Si Feng dalam video. Bab 1234 Teknik Footwork Rahasia. Setelah Hundred Leaves menonton video Si Feng mengambil alih komando, ekspresinya menjadi suram. Crimson World yang berbintang 6 itu unik untuk kuil suci karena mereka memiliki satu-satunya desain arai sihir. Bahkan sekarang, mereka tidak pernah mengumumkan ini kepada publik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Si Feng tidak bisa menemukan titik lemah bintang 6 Crimson World secara kebetulan. Sepertinya aku harus melaporkan ini kepada ketua persekutuan. Tatapan Hundred Leaves tetap tertuju pada Si Feng dalam video. Awalnya, persekutuan telah merencanakan untuk mendapatkan kekayaan dengan Crimson World 6 bintang. Fakta bahwa seseorang telah menemukan titik lemah arai bukanlah masalah sepele. 100 daun segera menghubungi atasannya. Menarik. Sebenarnya ada seseorang yang mampu menemukan titik kelemahan Crimson World bintang 6, pria tampan yang mengenakan jubah biru indah dalam video menjawab, senyum tipis muncul di wajahnya. Orang ini adalah masalah. Kita perlu mengajarinya kerendahan hati. Aku akan mengirim Paman Li dan yang lainnya ke sana. Awasi pemain itu. Kamu mengirim Paman Li, 100 daun tidak bisa membantunya tumbuh sukacita. Ini luar biasa. Dengan bantuan Paman Li, orang ini dikutuk. Kuil Suci adalah persekutuan super yang merekrut sejumlah besar talenta baru setiap tahun. Berbagai pemain luar biasa naik di dalam guild setiap tahun juga. Namun, mereka yang benar-benar bertahan dalam ujian waktu dan menjadi andalan Kuil Suci adalah ketua guild. Paman Li adalah salah satu dari tetua guild ini. Dia adalah monster tua yang telah memahami suatu domain beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika Si Feng adalah monster yang telah mencapai domain realm, dia bukan tandingan Paman Li. Selanjutnya, Paman Li tidak datang sendiri. Anggota partainya akan bergabung dengannya. Setelah itu, Hundred Leaves memberitahu pihak keamanannya dan menyuruh beberapa dari mereka berpencar dan menuju ke tempat istirahat. Selama Si Feng muncul, mereka akan terus mengawasinya. Di dalam tanah rahasia naga laut, apakah seseorang memperoleh warisan atau tidak? Mereka akan secara otomatis dipindahkan ke tempat istirahat begitu waktu mereka di tanah rahasia habis. Pemain kemudian diminta untuk kembali ke titik awal untuk meninggalkan tanah rahasia. Kalau tidak, mereka akan terjebak di sini, bahkan Return Scrolls tidak dapat digunakan untuk melarikan diri. Pada saat itu, bahkan jika Si Feng mengenakan jubah, mereka bisa menggunakan alat pelacak untuk menandai Si Feng. Untuk jangka waktu tertentu, mereka akan dapat menemukannya bahkan jika dia berlari ke ujung dunia.
Dan di sini aku pikir aku tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh kamu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan diri kamu karena tahu terlalu banyak. Hundred Leaves tersenyum setelah memutuskan panggilan. Dia kemudian mengambil gulir pemanggilan tingkat 3 dari tasnya saat dia mengalihkan pandangannya ke sang ketua besar yang muncul di lantai 2. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah mendapatkan legasi secepat mungkin. Hanya ada hadiah yang menunggu pemain di lantai pertama Tower of Falling Star. Hanya setelah mencapai lantai 2 sidang akan benar-benar dimulai. Uji coba lantai 2 mengharuskan pemain untuk mengalahkan monster yang muncul di hadapan mereka. Mereka harus menghadapi total 3 monster. Monster pertama adalah kepala suku, yang kedua adalah Tuan, dan yang terakhir adalah Tuan Agung. Ketiganya ditetapkan pada tingkat yang sama dengan para penantang, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Namun, bagi para ahli standarnya, solo monster ini tidak akan menjadi masalah jika mereka siap. Masalah sebenarnya adalah seberapa cepat mereka bisa mengalahkan monster-monster ini. Meskipun Crimson World bintang 6 tidak terlalu lama menjebak Si Feng, beberapa menit ini sudah cukup lama untuk mengeluarkannya dari kompetisi. Ini adalah ruang di dalam Tower of Falling Star. Si Feng diam-diam memeriksa bagian dalam menara. Meskipun Tower of Falling Star tampak besar di luar, dia mendapati dirinya di ruang kosong yang tidak lebih besar dari lapangan basket setelah dia memasuki gedung. Selain berbagai ukiran di dinding, ruangan itu hanya berisi tangga tunggal menuju lantai 2. Jadi, inilah hadiahnya. Ekspresi Si Feng serius ketika dia menyelidiki ukiran di dinding. Pemilik menara ini benar-benar murah hati. Ukiran itu tidak lain adalah teknik rahasia yang banyak dicari para pemain ahli. Sayangnya, teknik rahasia tidak lengkap. Dengan standar Si Feng, hanya dengan sekali pandang ia perlu mengatakan bahwa teknik rahasia ini menyerupai langkah pantom. Namun, dibandingkan dengan Phantom Steps yang pernah dilihatnya tampil di masa lalu, versi di sini lebih sederhana dan halus. Jika dia bisa mempelajari teknik gerak kaki ini, itu pasti akan menguntungkannya di PvP. Setelah itu, Si Feng merekam video ukiran ini. Dengan cara ini, anggota persekutuannya bisa mempelajarinya juga. Phantom Steps bukanlah teknik yang rumit. Itu lebih sederhana dari Void Steps. Dengan usaha yang cukup, seseorang dapat dengan mudah memahami teknik ini sampai tingkat tertentu. Ketika Si Feng mengaktifkan mode perekaman video, dia melihat ada sesuatu yang salah. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, tentu saja, sistem utama dewa tidak akan membiarkan pemain mendapatkan teknik rahasia dengan mudah. Ketika dia mencoba merekam gambar-gambar di dinding, video itu hanya berisi kegelapan. Jelas bahwa sistem tidak memungkinkan pemain untuk merekam teknik. Sayang sekali, Si Feng menatap ukiran di dinding untuk terakhir kalinya sebelum dengan enggan menuju lantai 2. Jika diberi waktu yang cukup, ia bisa mendapatkan intisari umum dari teknik ini dengan sangat cepat. Namun, dia tidak memiliki kemewahan itu sekarang. Lagi pula, dia punya pesaing lain di depannya. Jika dia menghabiskan beberapa jam mencoba mempelajari langkah-langkah pantom, dia akan menawarkan legasi di atas piring perak. Setelah mencapai lantai 2, Si Feng memperhatikan bahwa ruang di sini kira-kira 3 kali lebih besar dari lantai pertama. Orc setinggi 3 meter, berotot, berkulit hitam berdiri di dalam ruangan, menunggunya. Orc memegang golok batu yang setinggi dirinya. Blackstone Orc, kepala suku, level 50. HP 4.300.000 per 4.300.000. Sebuah penghalang ajaib menutup tangga ke lantai 3. Jelas bahwa dia harus mengalahkan Orc Blackstone ini sebelum dia bisa melanjutkan. Si Feng melirik monumen batu di samping tangga. Persyaratan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya telah dicatat di atas batu, serta daftar. Meskipun daftar itu tidak menyebutkan nama pemain, itu memang menampilkan kemajuan dari 5 pemain teratas di lantai 2. Saat ini, pemain peringkat pertama bertarung melawan Great Lord, yang masih memiliki 96% dari HP yang tersisa. Pemain peringkat kedua juga menghadapi Great Lord, dan bosnya masih memiliki 97% HP yang tersisa. Yang ketiga melawan Dewa dengan 12% HP tersisa. Jadi, inilah situasinya. Sepertinya aku harus bergerak sedikit lebih cepat. Setelah membaca teks pengantar, Si Feng mengeluarkan Bible of Darkness dan memanggil Tier 2 Battle Demon. Si Feng juga mengaktifkan Flame Iblis Biru Es, Phantom Kill, dan Nine Dragon Slash. Bagi para ahli biasa, bertarung dengan kepala suku dengan tingkat yang sama mungkin sangat sulit. Namun, baik dia maupun yang lain yang menentang persidangan di lantai 2 bukanlah ahli biasa. Sederhananya, uji coba lantai 2 adalah kontes kerusakan. Dengan tangking Demon, Si Feng dan doppelgangernya fokus pada DPS. Dalam waktu kurang dari 40 detik, Orc Blackstone jatuh. Kerusakan Si Feng dari grafik. Kematian The Blackstone Orc hanya memberikan sedikit EXP. Tidak butuh waktu lama sebelum Lord Rank Blackstone General muncul sebelum Si Feng. Di tempat lain,
ratusan daun dan entropi senyap bertempur melawan dewa besar di hadapan mereka dengan panik. Meskipun tidak memiliki Alkitab Kegelapan, keduanya telah menggunakan gulungan pemanggilan tingkat 3 dan mengandalkan makhluk pemanggil mereka untuk mengurangi HP musuh Great Lord. Rubah tua itu pasti cepat. 100 daun menyeringai ketika dia melirik monumen di samping tangga menuju ke lantai 3. Saat ini, ia masih menempati peringkat pertama dalam hal kemajuan, dengan 71% HP Blackstone Chieftain-nya tersisa. Silent Entropy memiliki 72% HP tersisa. Hanya ada perbedaan 1% di antara mereka. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang pertama yang membersihkan lantai 2. Saat 100 Leaves memikirkan cara untuk menghabisi kepala suku Blackstone lebih cepat, tempat kelima di daftar kemajuan berubah. Sebelumnya, No. 72 dari Tower of Falling Star telah menempati tempat kelima, dan Great Lord pemain itu memiliki 94% dari HP yang tersisa. Sekarang, penghuni posisi kelima adalah peserta nomor 141, dan tuan besar mereka memiliki 93% HP yang tersisa. Ketika 100 Leaves melihat nomor masuk, dia tahu itu si Feng. Namun, bukannya panik, dia tertawa sambil berkata, "Seberapa cepat?" "Sayangnya, kamu terlambat. Seandainya mereka memasuki menara pada saat yang sama, si Feng pasti akan menimbulkan ancaman." Tapi sebelum 100 Leaves bisa menggunakan skill lain di Blackstone Chieftain di depannya, daftar kemajuan berubah sekali lagi. Kali ini, No. 141 telah melompat ke tempat ketiga, dengan Great Lord-nya di 87% HP. Segera, HP Great Lord turun dari 87% menjadi 82%, HP-nya menurun pada tingkat yang menakutkan. Bab 1235. Apakah dia meretas? Apa yang sedang terjadi? 100 Leaves tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat daftar kemajuan pada monumen batu. Great Lord setara dengan bos terakhir tim Dungeon. Tidak hanya mereka memiliki pertahanan yang sangat tinggi, tetapi mereka juga memiliki keterampilan yang kuat. Ambil kepala suku Blackstone misalnya, 100 daun sudah melihatnya menggunakan 3 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan pasif yang disebut Stone Skin. Semakin rendah HP Blackstone Chieftain jatuh, semakin tinggi defense dan magic resistance-nya akan naik. Yang kedua adalah skill serangan yang disebut Flame Chas. Saat diaktifkan, bos akan secara acak menyerang satu target di medan perang. Selama durasi skill ini, kecepatan gerakan bos akan meningkat. Jika tidak ditangani dengan benar, itu bisa dengan mudah membunuh pemain secara instan. Adapun yang ketiga, itu adalah keterampilan AOE yang disebut Stone Shower. Ketika skill ini diaktifkan, pemain harus berurusan dengan batu jatuh dari atas. Jika terkena, pemain akan kehilangan setidaknya 10.000 HP. Ketika sendirian, tanpa dukungan seorang tabib, pemain akan mengalami waktu yang sangat sulit melawan kepala suku Blackstone. Karena ketiga keterampilan ini, tetap hidup adalah sebuah tantangan. Bahkan lebih sulit untuk menghabiskan HP bos dengan cepat. Ketika pemikiran seperti itu mengalir dalam pikiran 100 Leaves, perubahan lain terjadi pada daftar kemajuan. Kali ini, Great Lord No. 141 turun dari 82% menjadi 78% dari HP-nya. Si Feng hampir berhasil mengejar entropi senyap, yang Great Lord memiliki 72% HP. Melihat HP bos yang jatuh begitu cepat, dia seharusnya menggunakan Magic Scroll yang kuat. Siluman entropi juga memperhatikan perubahan pada daftar kemajuan. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Sangat disayangkan. Orang-orang muda benar-benar kurang ajar. Kepala suku Blackstone bukan bos yang mudah. Membuang kartu truf kamu begitu awal dalam pertarungan hanya akan membuat kamu kesulitan nantinya." Dia memiliki metodenya sendiri dalam menangani sejumlah besar ledakan juga. Hal yang sama bisa dikatakan untuk 100 Leaves. Hanya saja, belum ada dari mereka yang memilih untuk menggunakan metode itu. Cara yang tepat untuk berurusan dengan bos seperti kepala suku Blackstone, yang menjadi lebih sulit untuk ditangani ketika HP-nya jatuh, adalah memakainya perlahan-lahan sebelum menyelesaikannya dengan keras. Semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk bertarung melawan bos dalam fase terakhirnya, semakin mudah menyelesaikan uji coba lantai 2. Namun, untuk mengejar mereka dengan cepat, si Feng telah menggunakan banyak alat berharga. Di permukaan, sepertinya dia telah menebus waktu yang hilang. Tetapi dalam kenyataannya, dia melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Begitu banyak sehingga dia bahkan mungkin gagal membunuh bos pada akhirnya. Lagi pula, praktis setiap bos memasuki kondisi mengamuk ketika HP-nya jatuh ke titik tertentu. Jika seseorang tidak bisa mengatasi bos maka, mereka akan dimusnahkan. Beberapa detik, kemudian beberapa menit berlalu. Meskipun si Feng melahap HP Blackstone Chieftain dengan kecepatan yang mengejutkan, semakin lama pertempuran berlanjut, semakin sedikit HP yang hilang. Dari awal 4% menjadi 5% menurun, secara bertahap melambat menjadi 2% menurun sebelum jatuh ke penurunan 1%.
Pada saat bos memiliki 42% HP yang tersisa, HP-nya tidak lagi jatuh pada tingkat yang terlihat. Doronganmu untuk menang telah menghancurkanmu. 100 daun tersenyum ketika dia melirik daftar kemajuan. Meskipun dia agak jengkel karena si Feng telah menyusul kemajuannya, mendorongnya ke tempat kedua, ketika dia melihat bar kemajuan si Feng menjadi mandek, dia merasa sedikit gembira. Menurut rencananya, dia hanya akan mati-matian ketika HP bos turun menjadi 20%. Level 44 Blackstone Chieftain memiliki 36 juta HP. Setelah memperhitungkan pertahanan dan sihir perlawanannya nanti, belum waktunya untuk membuatnya bergerak dulu. Apalagi ini hanya lantai 2. Legasi berada di lantai 3. Dia perlu menyimpan cukup kartu truf. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hadiah lantai 2 dan legasi lantai 3. Seperti yang diharapkan dari Guardian Boss. Itu HP telah jatuh ke 40%, namun pertahanannya telah meningkat sebesar 50% dan perlawanan sihir sebesar 70%. Si Feng menganalisis pertumbuhan pertahanan dan sihir perlawanan Blackstone sambil mengendalikan pertempuran iblis. Saatnya untuk bergerak. Untuk mengejar ketinggalan dengan entropi senyap dan ratusan daun, dia telah menggunakan semua gulungan ajaib tipe serangan tier 2 dan tier 3 yang dia bawa. Dia telah menggunakan Magic Scrolls untuk berurusan dengan bos untuk mengulur waktu sementara dia menunggu cooldown skill-nya selesai. Setelah itu, si Feng mengaktifkan kekuatan kegelapan, meningkatkan semua atribut dasarnya sebesar 60%. 9 Naga Selas, Kutukan Abisal. Level 50 Blackstone Chieftain memiliki total 44 juta HP. Itu jauh lebih kuat daripada entropi senyum Blackstone dan 100 Leaves yang dihadapi. Namun, setelah si Feng mengaktifkan berserk skill-nya dan memperhitungkan kutukan abisal, yang menurunkan atribut kepala suku Blackstone sebesar 10% selama 5 menit. Kekuatannya setara dengan Dewa Agung. Mati, si Feng mengaktifkan Firestorm. Inferno mengamuk bangkit dari tanah. Segera, HP Blackstone Chieftain turun 150.000 setiap detik, 300.000 jika menerima pukulan kritis. Demon pertempuran juga menggunakan langkah pamungkasnya, serangan penyucian tingkat 2 tingkat 2, iblis meluncurkan 6 serangan berturut-turut. Masing-masing mengambil lebih dari 120.000 HP dari Great Lord. Pada saat yang sama, si Feng mengendalikan 12 hantu Abyssal Blade untuk menyerang kepala suku Blackstone, masing-masing menangani lebih dari minus 5.000 kerusakan. Gelombang serangan hantu dengan mudah menangani lebih dari minus 60.000 kerusakan. Dalam 6 detik singkat, HP Blackstone Chieftain turun 8%. Setelah Firestorm berakhir, si Feng mengaktifkan Phantom Kill, baik dia dan doppelgangernya menyerang Great Lord. Flash yang menggemuruh, ledakan api guntur. Dengan pertempuran iblis sebagai perisai, si Feng dengan cepat menyapu HP Blackstone Chieftain. Meskipun output kerusakannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Magic Scrolls, HP Great Lord masih jatuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, HP Blackstone Chieftain turun di bawah 30%. Di sisi lain, 100 Leaves, yang berada di posisi kedua, baru saja berhasil mengurangi HP bosnya menjadi 56%. Bagaimana dia masih sangat cepat? 100 daun tidak bisa menahannya ketika dia melihat bar kemajuan si Feng. Apakah dia berencana untuk menyerah lantai 3? Orang gila kecil ini, kecemasan Silent Entropy tumbuh ketika dia melihat progres bar si Feng. Dia harus mengakui bahwa si Feng telah mengganggu rencananya. Sebagai lokasi legasi di tanah rahasia naga laut, hadiah lantai 2 harus sangat berharga. Jika si Feng benar-benar habis-habisan di lantai 2, dia mungkin benar-benar mendapatkan hadiah lantai itu. Bagaimanapun, ada celah besar di antara mereka sekarang. Jika celah ini terus tumbuh, Silent Entropy akan kehilangan hadiah lantai 2. Silent Entropy ragu apakah dia harus mencoba bersaing dengan si Feng. Sial. Tidak kusangka kamu akan merusak rencanaku. Sejak bergabung dengan God's Domain, ini adalah pertama kalinya Silent Entropy kehilangan kendali atas suatu situasi. Ekspresinya berubah dingin, ia menyatakan, kamu 10 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa bersaing dengan aku. Mengatakan demikian, Silent Entropy mengeluarkan 2 Magic Scrolls tier 3. Salah satunya adalah scroll sihir tipe domainnya yang berharga. Sedangkan yang lainnya adalah scroll pemanggilan tingkat 3. Dengan 2 makhluk tingkat 3 yang dipanggil dan domain tingkat 3 yang menyerang kepala suku Blackstone secara bersamaan. HP bos mulai menurun. Tak lama, Entropy senyum menyusul 100 Leaves dan mendominasi tempat kedua. Bajingan tua ini pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Karena kamu ingin bertarung, mari kita lihat siapa yang memiliki fondasi yang lebih kuat. 100 Leaves menggertakkan giginya. Dia kemudian mengambil bola kristal oranye dan beberapa Magic Scrolls. Saat 100 Leaves mulai melantunkan mantra, bola kristal itu hancur dan menghilang. Sebuah arai ajaib kemudian terbentuk di sekitar kepala suku Blackstone, dengan cepat menurunkan atribut-atributnya. Dengan sangat cepat,
atributnya turun hingga 70% dari nilai aslinya. Selain itu, pertahanan dan perlawanan sihirnya telah melemah secara signifikan. Dalam sekejap mata, 10 makhluk dipanggil tier 2 muncul di sekitar 100 daun, masing-masing dengan panik menyerang kepala level 44 Blackstone. Sekarang, baik entropi senyap maupun ratusan daun tidak menahan, batang kemajuan mereka dengan cepat meningkat. Ketika bos Si Feng memiliki 15% HP tersisa, 100 Leaves dan Silent Entropis bos masing-masing memiliki 25% dan 26% HP tersisa. Seberapa cepat, Si Feng tersenyum pada bar kemajuan kedua. Dia kemudian mengambil beberapa bom mana-mana dasar dari tasnya dan melemparkannya ke kepala suku Blackstone. Setiap bom berisi kekuatan mantra kehancuran skala besar tier 3. Bom-bom itu bahkan bisa melukai monster mitik. Terhadap Tuan Agung, satu saja sudah cukup untuk menimbulkan luka berat. Si Feng melemparkan 6 bom dasar mana berurutan. Sebelum kepala suku Blackstone memiliki kesempatan untuk menggunakan langkah pamungkasnya, HP-nya turun menjadi 1%. Si Feng kemudian menggunakan langkah diam untuk muncul di belakang bos. Kedua pedang memancarkan panas terik. Semburan api. Dari 15 serangan berturut-turut, setiap serangan melahap setidaknya 60.000 HP dari kepala suku Blackstone. Dalam sekejap mata, sisa HP Blackstone Chieftain menghilang. Sementara itu, Silent Entropy dan 100 Leaves hanya melihat kemajuan progres bar Si Feng. HP bosnya mencapai 0% secara instan. Mustahil. Bagaimana bosnya sudah mati? Apakah dia meretas gamenya?